Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ayyuhal muslimun usi nafsi wa iyyakum bi taqwallah wa qad faza al muttaqun. Allahumma ya rabbana zidna ilman nafi'an warzuqna fahman wasi'an walhiqna bis salihin. Amin ya rabbal alamin. Subhanallah, alhamdulillah. Segala puji bagi Allah yang telah membangunkan kita dari tidur sehingga dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam untuk junjungan kita Nabi kita Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Melanjutkan yang sudah dibaca yaitu halaman 225. Yaitu di baris pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam Abu Hamid Al-Ghazali rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi wa minha al-istikbaru anil haqqi wa karahatu. Dan di antaranya yaitu bersikap sombong terhadap yang hak dan membencinya. Yakni sebahagian atau di antara efek dari perdebatan yang tidak menggunakan atau meninggalkan kode etiknya, yaitu bersifat sombong dari yang hak dan membencinya. Kenapa? Wal harasu 'alal mumarati fihi hatta inna abghada shay'in ilal munazir ay yadhhara 'ala lisani khasmil haq. Yaitu semangat atas berdebat padanya, karena terlalu bersemangat berdebat untuk menjadi pemenang, sampai-sampai sesungguhnya yang paling dibenci, sesuatu yang paling dibenci kepada si pendebat itu, yaitu kalau nyata atau lahir dari lisan lawannya itu kebenaran. Kalau lawannya menampakkan hal yang hak atau yang benar, nah itulah yang ditakutinya dan yang dibencinya. Karena dia itu akan kalah. Wa mahma dhahara tashmuru li jahdihi wa inkarihi bi aqsajuhi. Dan manakala nampak atau nyata kebenaran itu di pihak lawannya, tashmuru li jahdi, maka dia akan berupaya sekuatnya untuk mengingkarinya. Tashmuru, ya. Kalau bahasa kami itu bersetinggi, ya, untuk melawannya. Wa inkarihi bi aqsaduhi, dan mengingkarinya, menolaknya dengan upayanya yang maksimal.
wa badlu ayati imkani fil mukhada'ati wal makari wal hilah lidaf'i hatta tasirul mumaratu fihi adatun tabi'iyyah fala yasma'u kalaman illa wa yanba'isu min tabi'i da'iyatul i'tirad alaihi. Dan juga mencurahkan segala kemampuan dan kemungkinannya dalam fil mukhada'ah, dalam melakukan tipu daya, wal makar dan makar, ya, sama dengan tipu daya, wal hilah dan berdalih, lidaf'ihi untuk menolaknya, sehingga jadilah perdebatan itu padanya sebuah kebiasaan yang alamiah, yang fala yasma'u kalaman, maka tidaklah dia akan mendengarkan suatu perkataan kecuali akan terbersit atau tertimbul daripada tabiatnya itu, yaitu da'iyatul i'tirad, motivasi untuk melawan, untuk menentang atasnya, hatta yaghlibu zalika ala qalbihi, sampai dominan atau kuat demikian itu di dalam hatinya. Termasuk juga dalam dalil daripada dalil-dalil Quran dan lafaz-lafaz syariat. Ya. Jadi lebih kuat dia di dalam hatinya untuk menentang walaupun terhadap dalil-dalil Quran dan lafaz-lafaz syariat. Fayadribul ba'du minha bil ba'd, maka berantamlah dalil-dalil itu dari sebagian dengan sebagian yang lain. Wal mira fi muqabalatil batil mahdzurun, ya. Dan perdebatan dalam menghadapi atau berpihak pada yang batil mahdzur, diwanti-wanti, ya. Walaupun menghadapi yang batil itu diwanti-wanti. Naddaba Rasulullah SAW ila tarkil mira' bil haqq alal batil. Karena Rasulullah SAW menganjurkan untuk meninggalkan berdebatan dengan hak atas yang batil, ya. Karena nanti bisa terpengaruh. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Man tarakal mira'a wa huwa mubtilun banallahu lahu baitan fi rabadil jannah. Siapa yang meninggalkan perdebatan dan dia di pihak yang batil, ya, maka Allah akan membangunkan bagi dia sebuah rumah nanti di perkampungan surga. Wa man tarakal mira wa huwa al-muhiqqun banallahu lahu baitan fi a'lal jannah. Siapa yang meninggalkan perdebatan dan dia di pihak yang hak, maka Allah akan bangunkan dia di sebuah rumah di dalam surga yang paling tinggi. Ya. Itulah karena dikhawatirkan nanti kalau yang hak di pihak yang kalah, maka hancurlah. Maka yang hak itu tidak diperdebatkan lagi. Yang hak itu diterima dan tidak diperdebatkan. Oleh sebab itu dilarang oleh Rasulullah SAW memperdebatkan yang hak.
وقد سوى الله تعالى بين من افترى على الله كذبا وبين من كذب بالحق فقال تعالى dan sungguh waman azlam mimman iftara 'ala Allahi kadziban aw kadzdzaba bil haqqi lamma jaa'a wa qala ta'ala faman azlamu mimman kadzdzaba 'ala Allahi mimman kadzdzaba 'ala Allahi wa kadzdzaba bis sidqi iz jaa'a. Dan Allah Subhanahu wa taala menyamakan antara orang yang mengada-gada atas Allah dengan dusta dan orang-orang yang mendustakan kebenaran. Maka qala ta'ala, firman Allah Ta'ala, siapakah yang lebih zalim daripada orang yang mengada-gada atas Allah dengan dusta atau berdusta terhadap yang mendustakan yang hak tatkala datang kepadanya. Karena berdebat itu berarti saling menolak dan saling berhujjah terhadap yang hak. Ya. Faman azlam mimman kadzaba, siapakah yang lebih zalim dari orang yang berdusta atas Allah dan mendustakan yang hak, yang benar ketika datang kepadanya. Jadi diupayakan ya, tidak atau menghindari perdebatan walaupun menegakkan yang hak, karena hak itu tidak diperdebatkan. Tapi kalau terpaksa untuk menegakkan hak, itu namanya lidarurah. Wa minha riya, dan diantaranya efek dari perdebatan yang liar, yaitu ar-riya, yaitu riya, ya, ingin dikenal. Wa mulahazatul khalqi wal juhdi fi istimalati qulubihim wa sarfi wujuhihim. Ya. Dan itu untuk menarik perhatian makhluk dan kesungguhannya dalam menarik hati mereka, ya, dan memalingkan wajah mereka kepadanya. Ya, itu riya. Kalau dia selalu menang dalam debat, maka ya itu akan menarik perhatian makhluk. Dia akan merasa besar dan menarik hati orang-orang. Wariya huwa da'ul idal alladhi yad'una ila akbaril akabair. Dan riya itu adalah penyakit yang kronis, yang berbahaya, yang membawa kepada dosa besar, akbarul akabir, jadi dosa yang paling besar. Kama sayati fi kitabir riya, sebagaimana nanti akan dijelaskan di dalam kitab ar-riya, yaitu dalam kitab Ihya ini. Wal munazir la yaqsudu illa az-zuhur indal khalqi wa intilaqi al-sinatihim bis-sana alaihi. Dan seorang pendebat yang seperti itu tiada lain maksudnya kecuali untuk dia menonjol di kalangan makhluk, di kalangan khalayak, ya. Dan meluncurnya lisan khalayak, lisan mereka itu dengan memujinya, bisana ilaihi, dengan pujian kepadanya. Ya. Itulah ahli debat yang seperti itu terjadi di masa Imam Al-Ghazali. Cukup lah, karena aliannya ini panjang. Itulah 10 efek yang dijelaskan oleh Imam Al-Ghazali di bagian ini, efek dari atau penyakit yang berbahaya yang ditimbulkan oleh perdebatan yang tidak memiliki kode etik
atau syarat-syarat 8 yang sudah disebutkannya. Jadi itulah kalau musyawarah ya, itu biasa lazim dipakai oleh sebagaimana yang dilakukan oleh para sahabat. Ya, berembuk itu biasa. Yang tetapi berdebat, nah itu mestilah menggunakan syarat-syarat yang 8 yang sudah disebutkan. Kalau tidak, akan muncullah paling tidak 10 efek ini kepada orang-orang yang berdebat. Bukanlah mendatangkan ilmu, tapi mendatangkan kegoncangan pada ilmu ya, dengan perdebatan. Maka tidak kalau perdebatan, apalagi perdebatan tentang yang hak, itu akan bisa menggoyahkan yang hak itu sendiri. Oleh sebab itu Rasulullah SAW menganjurkan tidak berdebat tentang yang hak. Yang hak itu untuk ditegakkan dengan dengan amal dan dengan kehidupannya, di dalam kehidupan nyata. Wallahu a'lam bishawab. Fahazi, tambahlah sedikit, tapi tidak selesai di alini. Fahazi asyara hisalin min ummahatil fawahiz batinah siwa ma yattafiqu ghairil mutamasikina minhum minal khisamil muaddi ila ad-darb wal lakam wal latam wal lakami wal latami wa tamjid as-siyad wal akhdi bil lahyi وسب الوالدين وشتم الأستاذين وقذف الصريح. Maka inilah 10 macam dari induk kejahatan batin. Ya. Selain apa yang disepakati bagi orang yang berpegang dari di antara mereka, ya. Minal hisam, daripada permusuhan karena ditimbulkan oleh perdebatan, itu yang membawa kepada pemukulan, ya, pergulatan, ya, berantem, latam itu berantem, tinju meninju, ya, dan merobek pakaian dan menarik janggut, mencaci ke orang tua, mencaci para ustaz, dan tuduhan-tuduhan yang nyata. Ya. Maka fa inna ulaika laysu ma'dudina fi jumratin nasi al-mu'tabirin. Mereka itu tidak termasuklah dihitung daripada kelompok orang-orang atau manusia yang diambil pelajaran. Ya. Jangan diambil pelajaran kalau ada orang yang seperti itu. Wa innamal akabira wal uqala minhum humul ladzina la yanfakuna an hadhil khisal al-ashr. Dan pemuka, pembesar-pembesar dan orang-orang pintar di antara mereka yang seperti itu, merekalah yang tidak bisa lepas daripada penyakit yang 10 macam itu. Naam, qad yaslamu ba'duhum min ba'diha ma'aman huwa zahirul inhitat anhu wa zahirul irtifa' alayhi aw huwa ba'idun an baladihi wa asbab ma'ishatihi wa la yanfaqu ahadun minhum anhu
مع إشكاله المقارنين في الدرجات، ثم يتشعب من كل واحدة من الخصال عشر أخرى من الرذائل لم نتطول بذكرها وتفصيل أحدها مثل الأنف والغضب والبغضاء والطمع والمطابلة بالماء والجاه للتمكن من الغلبة والمباهاة والعشر والبطر وتعظيم الأغبياء والسلاطين والتردد إليهم والأخذ من حرامهم وتجمل بالخيول. Dan nah, iya, kadang-kadang ada yang sebagian mereka itu selamat atau tidak terdampak oleh dampak yang seperti itu dari sebagiannya. Tapi sementara ada yang al-inhital anhu, yang terjerumus, dan ada pula yang terangkat atasnya. Dan itu atau dia karena jauh dari negerinya dan karena sebab-sebab penghidupannya, itu juga berpengaruh terhadap apakah dia terpengaruh oleh perdebatan seperti itu atau tidak. Maka salah seorang itu tidak terlepas di antara mereka daripada bentuk-bentuk yang nanti yang mempengaruhi tentang baginya dalam peringkatnya. Apakah dia terdampak secara full atau hanya sebagian saja. Dari yang 10 itu bercabang lagi, ya setiap satu itu daripada macam-macam yang 10 lainnya. Jadi nanti akan beranak lagi penyakit-penyakit itu seperti kanker. Ya. Dan kami tidak akan memperpanjang menyebutkannya itu. Wallahu a'lam. Ya, contohnya itu al-adfah, keras kepala, ghadab, marah, baghdad, saling benci, tamak, dan seterusnya. Itu efek-efek yang nanti muncul dari 10 yang disebutkan. Muncul lagi cabang-cabangnya nanti penyakitnya. Ya, sampai di situ kita kita hentikan. Dan kalau ada yang ingin ditanyakan, silakan. Ya. Biasanya muncul dosa-dosa yang spesial yang itu pada keparahnya, ada ulama mengatakan ketenterannya karena hanya itu ada juga keparahnya. Dia mengatakan keparahnya 2 rakaat sholat. Ada dasar itu. Saya tidak menemukannya. Kalau sholat sunat taubat ada. Ya. Itu bukan hanya untuk dosa ini, tapi semua dosa sholat sunat taubat. Ya. Tapi untuk dari pertengkaran tidak, saya belum tahu yang khusus seperti itu. Ya mungkin saya belum menemukannya. Ya. Kita pernah mendengar bahwa kebenaran dan hak itu memang harus diperjuangkan, harus disampaikan. Dalam penjelasan yang kalau nanti yang batil itu sudah tidak berpengaruh. Jadi bagaimana Ya. yang benar itu harus disampaikan. Qulil haqqa walau kana murran. Katakanlah yang hak itu meskipun pahit.
menyampaikan yang hak itu wajib, tapi tidak memperdebatkannya. Ya, ada nanti penjelasannya di akhir bagian, barangkali ada bagian bagaimana. Ya, memang ada manfaatnya sedikit, dan yang hak itu perlu diperjuangkan, ya, yang perlu ditegakkan. Tapi hanya sekedar menyampaikan yang hak, ya, menyampaikan dalil-dalil. Ya. Kalau itu nanti dibiarkan, kalau ada orang yang disebutkan oleh Imam Al-Ghazali, Imamullah ini, orang yang benci terhadap hak karena dia ingin menang saja, maka dia akan mencari dalih, mencari alasan untuk menolak kebenaran. Nah, itulah masalah-masalah pahit yang akan dihadapi. Jadi katakanlah yang hak itu walaupun pahit. Termasuk hal-hal yang pahit. Orang akan menolak yang hak. Jadi tidak diperdebatkan. Kalau orang mau menerima, ya kita sudah sampaikan hak, ya berarti karena itu tergantung juga kepada Allah SWT melapangkan dada seseorang. Kalau dadanya tidak lapang, nah itu semuanya tolak, apapun dalil. Ya, 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 ya. Ya, jadi kalau dengan dakwah itu kan ada berdebat juga kepada orang yang kafir. Wajadilhum billati hiya ahsan, dan berdebatlah dengan cara yang baik kepada orang kafir. Ya. Jadi dengan orang kafir, ya, dengan orang kafir pun harus berdebat dengan cara yang baik juga, yang memperhatikan kode etik tadi. Ya, tetapi di sini ada keistimewaan orang yang menghindari berdebat sesama kita, ya, ya karena itu nanti akan memecah belah umat. Ya. Itu ada keistimewaannya, dia akan dibangunkan oleh Allah SWT rumah di dalam surga nanti. Ya. Kalau ini kita baca di awal sampai akhir bicaranya masalah individu atau pribadi. Antara Tuhan dan sufi perdebatan. Bagaimana kalau perdebatannya dalam suatu organisasi? Nah, ini yang sekarang baru ini antara AMPU dengan PU. Ini kan masalahnya kan berdebat habis. Dan sama menjadikan ketua umumnya. Alasannya sederhana, tidak ada dalam itu. Alasannya dua aja, satu membantu lobby mereka, yang kedua tentang dia berdebat bisa arahnya sampai bukan ketuanya. Nah, ketua umumnya tidak mau berhenti. Ini bagaimana dia seperti ini? Ya, jadi
Sedangkan individu berdebat akan memecah belah, apalagi kalau jemaah yang antara jemaah dengan jemaah yang berdebat, itu akan lebih memicu permusuhan. Maka jalan musyawarah itu harus ada apa ya, tolak ansur. Tolak ansur, tolak ansur itu apa maksudnya? Ya, kalau tidak ada tolak ansur tidak bisa berdebat. Itu ya, ya mudah-mudahan diampuni oleh Allah. Ya, untuk apa? Ya. Nah. Iya. Jadi dia di pihak yang batil maupun yang di pihak yang benar, ya. Ya Rasulullah menganjurkan menghindari perdebatan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi dalam kitab Al-Birri Was-Silah. Babnya bab Majah fil Mira. Wa Ibnu Majah, dan juga diriwayatkan oleh Ibnu Majah di dalam muqaddimah bab ijtima'ul bid'ah wal jadal dari hadis Anas ma'as khilaf. Qala At-Tirmizi hadis hasan. Banyak yang rawinya. Dan juga diriwayatkan oleh Abu Daud dalam kitab Al-Adab. Dan diriwayatkan oleh At-Tabrani dalam kitab Sunan Al-Kabir. Ya, ya, ya. Anda masalah perdebatan yang sangat panjang sampai sekarang belum selesai. Ini akibat apa ya? Akibat perkataan seolah-olah. Masalah ijazah, Pak. Masalah ijazah. Ijazah awal mulanya ijazah palsu sampai sekarang diperdebatkan belum selesai. Jadi seolah dia pendukung satu dari pendukung satu atau dua orang, atau dia sendiri mengatakan bahwa dia. Buatlah seolah ijazah ini keluaran UGM. Jadi seolah pula
Ya rusak gara-gara masalah ijazah nasional ijazah palsu keluaran UGM. Jadi apakah akan nasional dan ijazah bagus pakai Hindarilah berdebat. Tidak akan selesai. sampai tahun 2009. Jadi ada surat Al-Fatihah ini. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Artinya maknanya ini, makna artinya kan tunjukilah kami jalan yang benar. Jadi Allah kita mengikuti jalan orang yang diberi petunjuk. Siapa yang diberi petunjuk? Nabi Muhammad dengan Al-Qur'annya. Wali-wali Allah, nabi-nabi Allah, ulama, ustaz. Kalau ustaz kan menyampaikan yang benar, yang salah jangan disampaikan gitu. Terus kita mengikuti jalan yang ditunjuki Allah dengan orang yang telah ditunjuki. Setelah itu jangan melawan jalannya Allah. Contohnya Fir'aun, saya yang kuat, kan jalan Allah yang kuat. Habis hancur laut. Oh, ada lagi cerita yang kedua tadi, akulah yang kaya. Habis kebun-kebunnya. Karena itu jalan Allah. Apalagi hidup selama-lamanya itu jalan Allah. Jadi kalau saya bilang Pak Nasir hidupnya semoga dia memiliki nyawanya sendiri, harus enggak? Kita enggak. Ya itulah. Saya sudah lengkapi dulu ilmunya. Jadi tidak ada yang dirubah-rubah, yang dirubah orang. Ya. Ya, itu makanya saya anjurkan untuk belajar dulu, selengkapi ilmu. Dalam bahasa Arab itu ada balaghah itu ada ilmu bayan, ada ilmu ma'ani, ada ilmu badi'. Nah, belajar itu dulu, baru bisa berdebat. Kalau enggak itu ya merosot-rosot. Ya. Akhir-akhir kemarin itu muncul akal sehat. Gara-garanya kan jadi tempatnya akal sehat. Gara-gara munculnya perdebatan dari ahli hadis. Mungkin sama juga seperti itu loh. Perdebatan yang tidak ada ujungnya, yang tidak jelas. Dan saya, kita sebagai tanda kutip akal sehat ini, kapan kita harus berhenti debat? Ini karena kan kita juga kadang-kadang mengalahkan itu. Kapan seharusnya kita berhenti berdebat? Mungkin kita belum tersampaikan maksud kita atau belum terima. Kita sebagai orang yang tahu, kapan waktu itu? Iya, jadi itu dalam kode etik yang 8 itu dari syarat yang 8 bukan berarti tidak di stop sama sekali berdebat, tapi harus ada
syarat-syarat yang 8 yang sudah kita pelajari. Ya, itu untuk mencari atau menunjukkan dalil-dalil. Ya. Setelah dalil-dalil, kalau tidak terjadi kesepakatan, stop. Berarti itu beda pendapat. Jadi tidak ada menang, tidak ada yang kalah. Itu. Jadi berdebat itu bukan mencari menang, bukan untuk menang dengan segala cara. Nah itu yang diwanti-wanti oleh Imam Al-Ghazali. Kalau berdebat hanya untuk cari menang, itu efeknya akan timbul efek yang 10. Ya. Kapan saja boleh kita berdebat. Ya, kalau ada suatu masalah, ya kita berdiskusi, saling mengukakan pendapat. Nanti mana kalau bisa dicari pendapat yang terkuat, ya, itu diambil menjadi keputusan. Kalau tidak sama-sama kuat, terjadi perbedaan pendapat, ya sudah stop situ. Jadi tidak berantem, saling menghargai pendapat yang lain. Itulah yang perdebatan antara para sahabat ulama salaf. Tidak saling menyalahkan, tidak saling membid'ahkan, karena masing-masing ada dalil. Kenapa ini berpegang pada dalil ini? Ini alasannya. Ini dalil, ada dalil yang melawannya. Kenapa? Ya. Ada pula alasannya. Ya sudah. Ya, jadi perdebatan yang membawa pertengkaran, bahkan kursi melayang, itu itulah yang dihindari, karena itu sudah masuk ego masing-masing. Dan mudah-mudahan kita terhindar dari hal semacam itu, dan kita terutama dalam beragama saling menghormati pendapat atau keyakinan masing-masing, ya. Dan juga terhadap masalah-masalah yang lain, ya, sehingga tidak terjadi perpecahan di antara kita. Itulah yang kita harapkan. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu waliyut taufiq wa ridha wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.